20 tahun deh Mama Ajeng tuh kerja sama Mama Ina. Mama Ina untuk ada di event sekarang dengan bekerja dengan anak-anak muda sekarang kan gapnya kan sebenarnya banyak. Banyak panggung festival yang tadinya aku pikir nggak mungkin deh Mama Ina ada di festival. Ternyata ada. Apaan sih lu beli aja sendiri, lu dibayar mahal, sekarang susah deh. Itu aja harus disiapin. Kalau lagu Abdo Zakaria kan saat itu menurut aku terobosan. Karena ngurus seniman itu gak segampang itu. Iya. Seru ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menyambut semangat dan energi masa kini untuk menuju masa depan. Oke, selamat hari ini para Retrois. Kembali bersama gua, Pak Lur Lebong, dan selalu ditemani dengan rekan gua, Budos. Oke. Yes. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin di tengah-tengah bisa melihat ada dua wanita, tapi dari generasi yang berbeda ini ya. Menarik sekali ya. Kelihatan tapi umurnya hampir sama ya. Kalau dilihat secara fisik. Oke, bisa diperkenalkan? Aku Ina, manajer dari Vina Panduwinata. Aku Rania, road manager dari Vina Panduwinata. Tepuk tangan untuk kedatangan mereka di Retroism Plus 62. Mbak Ina dan Kak Rania. Kenapa tadi mau ngomong apa? Thank you. Ya kalau dari judul acara udah tahu kemana arahnya ya. Oh iya. Kita agak mundur ke belakang. Iya, betul. Agak mundur ke belakang untuk melihat-lihat zaman-zamannya 70, 80, 90-an ya. Makanya dibilang Retroism. Oke, Pak Lur. Tadi ya, selintas terdengar bahwa Mbak Ina ini adalah manajer dari Vina Panduwinata. Sementara di sampingnya road manager dari Vina Panduwinata. Tapi sebenarnya pasti Retroism belum tahu ya. Retroism kan ininya formatnya. Nah, Retroism belum tahu ya kalau mereka ini berdua apa hubungannya. Mungkin kakak. Yang bener. Aku adiknya. Yang bener, Bu. Ini anak Angil ya, Mbak. Anak aku nomor 1. Anak pertama aku. Anak pertama. Oke. Tapi kalian berdua menangani untuk memanajeri Vina Panduwinata ya? Iya. Oke. Gue cuma mau tahu aja awalnya bagaimana ceritanya kok bisa. Pastinya dari Mbak Ina dulu ya. Mbak Ina dulu itu bagaimana kok bisa akhirnya terlibat sebagai manajernya dari Vina Panduwinata yang kita tahu sebagai divanya Indonesia. Awalnya itu manajer Vina Panduwinata pertama itu adalah almarhum ibuku. Iya, almarhum ibuku dari awal Mama Ina, tahun-tahun awal Mama Ina ada di Indonesia setelah berkarir di Jerman, pulang ke Indonesia terus mungkin kalau di sana kan mungkin artis didampingi manajer, selalu bekerja sama dengan manajer udah biasa. Begitu di sini di tahun itu kan belum terlalu tren tapi itu 70-an ya? 80. Jadi Mama Ina mungkin awalnya itu hanya cari temen. Sebenarnya ibuku sama Mama Ina tuh masih ada hubungan saudara. Jadi mungkin Mama Ina cari temen dulu deh, temenin gua kemana-mana. Aku inget banget pertama kali itu Mama Ina ada show ke Tasikmalaya. Aku inget banget ke Tasikmalaya. Jadi Mama Ina, ibuku ikut aja karena cuma nemenin kan, nggak ada kan kalau kita masuk kerja pertama di kantor masih ada takut ini gue belum tahu ini belum. Kalau waktu itu memang mengalir aja ikut, nggak ada tekanan, ikut Mama Ina ke show ke Tasikmalaya, di mana begitu sampai itu dulu ada rokok namanya Filtra. Rokok para artis. Filtra, ya kan. Nah, sampai venue itu di spanduk ada tulisan, ada Filtra, ada Vina. Ya kan? Padahal Mama Ina saat itu tidak nggak ada jadi kayak mereka nulis tanpa persetujuan, tanpa kerjasama, tanpa apa. Nah, Mama Ina waktu itu saat itu bilang sama Mama, ini intinya kayak nggak terima, nggak marah lah, ini nggak izin, nggak apa kok nulis nama itu. Nah, ibuku dengan inisiatif mengurus itu. Sampai akhirnya selesai, pihak Filtra itu memenuhi kewajibannya meminta maaf.
dari situ awalnya. Oh, dari situ ya. Jadi mungkin ibuku waktu itu memang kalau bekerja udah memang bukan ibu rumah tangga, bukan hanya ibu rumah tangga, memang bekerja juga. Bekerja di kantor lah gitu. Jadi tahu, paling nggak mungkin tahu memanage cara birokrasi, ketemu etikanya orang, gitu ya, etikanya berbisnis. etika, Jadi awal dari situ mulai, setelah itu terus sampai 20 tahun deh Mama Ajeng tuh kerja sama Mama Ina. Terus tapi di sela-sela itu tuh aku tuh udah sering diajak nih, sama sebenarnya kalau misalnya nanti nanya lagi kenapa Rania bisa ikut, sebenarnya ceritanya hampir sama. Iya, nanti kita kan ke situ kan. Jadi aku selalu diajak sama Mama kalau waktu itu kan anak-anak SMA itu kayak ketemu. Dulu kan nggak ada, ngelihat artis tuh sesuatu yang susah, ya kan. Tiba-tiba aku diajak selalu diajak Mama ketemu artis yang mungkin salah satunya ada yang idola gitu ya. Terus kayak kok mereka baik, kok mereka itu sebenarnya awal ketertarikan aku, yang selalu ngebantuin Mama tuh kayak seneng karena ketemu artis dan mereka tuh kayak gimana sih, kalau di belakang panggung kan semua kayak temen kan. Jadi kayak kok baik ya gitu. Jadi dari situ aku yang selalu ikut sama Mama Ina, bantuin urusin Mama Ina, dan tanpa pressure, tanpa gimana sih kita ikut. Dan aku memang dari kecil selain Mama mungkin hidup bareng sama, karena Mama Ina tuh selalu ada di Bogor waktu itu kan, kalau jemput Mama kayak gitu-gitu. Mereka tuh berdua tuh kerja dengan schedule yang luar biasa, hanya berdua di mobil, ganti-gantian nyetir dari Bogor ke Jakarta yang belum ada tol saat itu kan. Jadi segitu seringnya ketemu sama Mama Ina, sehingga kayak tanpa disadari aku sedang belajar bekerja, tapi tanpa disuruh, tanpa apa. Jadi memang senang aja gitu. Di suatu waktu Mama mungkin kayaknya aku udah pengen pensiun deh gitu. Terus Mama Ina bilang, gue mau berhenti, lu berhenti tapi yang gantiin harus Ina. Sementara aku saat itu lagi kerja production house yang di situ pekerjaanku pun alhamdulillah lagi baik. Terus Mama Ina saat itu Mama bilang, mau nggak gantiin aku? Nggak mau, kerjanya serem. Karena kan kayak dikejar-kejar waktu. Kalau namanya orang bantuin kan nggak punya beban takut telat atau punya. Tapi kan aku ngelihat, stres banget ya kerja gini ya, stres banget ya kerja gini gitu. Stres dalam arti kata Mama Inanya enggak, tapi lebih ke urusan ke klien atau telat atau artis. Sampai suatu saat, jadi kan aku udah menganggap Mama Ina itu sebagai ibu sendiri gitu. Suatu saat di tahun berapa atau aku lupa tuh, Mama Ina sempat keguguran. Terus Mama Ajeng dia tahu aku ikut sedih, Mama Ajeng menggunakan kesempatan ini untuk ngerayu aku lagi. Tuh Neng, kan Mama udah tua, kalau nggak ada yang muda yang bantuin kan kesian Mama Ina, terenyuhlah aku. Terus terus aku oke, cuman aku nggak mau kerja begini, aku deg-degan terus gitu. Jadi Mama Ajeng tuh orang yang ke Mama Ina tuh yang sayang banget, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Cuman kita tahu kalau dia stres tuh tangannya keringetan sampai ngucur gitu. Itu berarti dia udah stres. Jadi aku tuh jadi kayak ini mungkin waktunya aku mengabdi sama ibuku, termasuk dua ibu sekaligus, ke Mama Ina sama ke Mamaku. Tapi dengan syarat, gimana kalau kita beresin nih sistem kerjanya. Kayaknya kalau gini aku nggak bisa nih gitu. Jadi kan kalau dulu kan mungkin memang, dulu kan belum ada I.O. Belum ada kalau event tuh temanya ini, harus meeting ini, kan nggak ada. Dulu tuh orang penyelenggara tuh datang ke rumah udah bawa uang kayak gitu, kayak sistemnya kayak begitu. Jadi kayak sistemnya nggak ada, nggak ada yang ini temanya ini harus pakai baju ini, harus ini, nggak ada. Dulu tuh memang bener-bener tuh ada acara. Teleponnya juga kan dulu belum telepon kan, pager juga kesini-sini waktu Mama Ajeng tuh bener-bener telepon rumah kan, ngandelin telepon rumah. Bener-bener tuh cara yang itu yang tapi menurut aku yang nggak ada ininya gitu, nggak ada keteraturan. Gitu. Jadi aku mencoba
kalau gini gimana Mama Ina? Kalau kayak contohnya gini. Dulu banyak yang kalau misalnya kan peralatan kalau mau show kan Mama Ina kan ngerjain semua sendiri, make up sendiri, rambut sendiri, apa dulu tuh semua sendiri. Ya yang asistenin satu orang, kalau ketinggalan manusiawinya lumrah, cuman tidak menjadi lumrah saat itu dibutuhkan di pekerjaan. Yang ada jadi Mama Ina jadi stres, marah gitu kan, yang memang jadi aku saat itu tahun-tahun pertama apa yang aku pikir apa yang membuat Mama Ina bekerja itu happy dan nyaman. Salah satunya itu meminimalis resiko ketinggalan barang. Apa yang membuat dia marah deh? Aku tulis, betul-betul aku tulis. Apa yang membuat Mama Ina marah? Apa yang ini? Itu yang aku pelajarin satu-satu. Sampai apa isi kopernya, isi tasnya itu aku tulis. Jadi asistennya masuk checklist, asistennya masuk checklist. Terus kayak misalnya, oke, baju nggak bisa nih Mama Ina kerja semua sendiri. Dari situ mulai pakai makeup artist, pakai rambut, pakai desainer. Jadi di situ pelan-pelan dibetulin lah yang seharusnya gitu. Ditambah memang kan kemajuan acara udah mulai jauh, udah ada event organizer, udah ada yang acara udah dengan konsep ini, jadi saya udah mulai membentuk tim untuk meringankan kerja Mama Ina, sehingga yang aku lakukan saat itu Mama Ina hanya konsentrasi pada nyanyi, tidak ada konsentrasi yang lain, sehingga ya yang lain udah dikerjain semuanya, udah Mama Ina tinggal duduk nyanyi. Yang lainnya semua udah ada tugasnya. Jadi dia alhamdulillah Mama Ina cukup Jadi gini, yang aku salut dari Mama Ina memang menganggap aku sebagai manajer, yang artinya dia pun peraturan yang ini harus gini ya Mama Ina. Mama Ina datang jam itu bener-bener dia ikutin. Mama Ina karena salah satu artis yang on time kan, dia ikutin. Jadi kalau misalnya Mam hari ini ada PR nyanyi ini, mau nggak? Sebelum aku kontrak Mama Ina setuju. Jadi semua kita diskusiin. Apapun yang aku lakukan semua didiskusiin Mama Ina, sehingga dan aku juga Mama Ina tahu saat Mama Ina udah bilang ya dengan segala konsekuensinya, nggak ada lupa, ini. Jadi benar-benar kita memang komit. Aku cari kerjaannya, tim aku share ke tim. Nanti Mama Ina yang dibantu tim ada di event itu, menyanyi, bekerja dengan baik, tenang dan memuaskan klien. Sebenarnya itu aja sih. Itu yang membuat mungkin alhamdulillah sampai sekarang Mama Ina masih ada di panggung-panggung yang untuk aku bersyukur banget gitu. Mungkin di usianya Mama Ina yang sekarang, aku boleh bilang satu-satunya kali yang masih jobnya masih bisa bersaing dengan artis-artis yang baru. Malah sekarang udah merambah ke festival-festival yang ditonton anak muda. Gitu. Anak muda ya, oke. Luar biasa. Kalau boleh gue tarik ya, saya ngomongin gua aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Gue mainnya jadi istilahnya dulu jadi yang zamannya Mama Ina masih dengan cara manajemen yang masih konvensional, tapi dengan adanya Mbak Ina ini, jadi semuanya Mbak Ina merubah segala macam sistem manajemen yang dulunya masih konvensional, akhirnya dirubah jadi sedemikian rapi ya. Terus tapi gimana? Itu pengaturannya rumit nggak dari merubah itu semua sistem yang dulunya lama sampai ke akhirnya Mbak Ina rubah? Enggak gitu sih, sebenarnya enggak, karena ternyata Mama Ina pun aku alhamdulillah sama Mama Ina tuh selalu punya visi misi yang sama. Malah sekarang ini karena udah chemistry-nya udah segitu deketnya, kita kadang-kadang misalnya ada sesuatu yang salah, kita cuma lihat-lihatan, dia tahu nih, ini salah nih. Ya ada yang udah segitunya. Jadi sebenarnya mungkin Mama Ina juga dari dulu menginginkan sistem kerja yang seperti ini, cuman dulu tidak bisa memaksakan apa yang dia mau, karena dia tahu memang dulu belum sekompetitif ini untuk orang tuh artis dengan manajer itu kayak pertama aku bilang masih
Ya. Masih belum lah Ini gitu. ya, Mbak, Terus evolving-nya ya. jadi nah dia mungkin sekarang lebih nyaman dengan bekerja dengan sistem ya intinya bekerja dengan sistem. Semua yang bekerja di tim aku semua ini memang kekeluargaan. Jadi aku tidak bekerja sama orang yang nomor satu di bidangnya tapi kekeh orang kan kalau orang merasa jago, orang merasa pinter, orang merasa terkenal, merasa dibutuhkan kan kita nggak bisa juga ngeblend. Kalau kita yang penting ayo ini manajemen yang basicnya kekeluargaan, kita belajar bareng-bareng. Yang penting orang tuh kalau menurut aku nih orang bodoh bisa diajarin, tapi kalau orang degil susah gitu. Apalagi sok pinter, sok keren, sok kaya, sok apa udah. Jadi gue yang biasa-biasa aja tapi mau bisa gue ajarin. Karena yang mau belajar dan ngikutin tren sekarang itu yang aku perluin, nggak yang orang nomor satu tapi kita juga jadi kayak gue kerja sama lu ya, kan jadi susah gitu. Padahal maunya mama kan gini. Mama Ina untuk ada di event sekarang dengan bekerja dengan anak-anak muda sekarang kan gapnya kan sebenarnya banyak. Jadi memang dua-duanya harus sama-sama nurunin ego. Kita juga harus mengerti Mama Ina di usianya yang sekarang dengan kalau stamina anak muda manapun silahkan lawan Mama Ina deh. Aku aja kadang-kadang kita udah capek. Dia nggak ada capek. Dia nggak ada dan bersyukurnya Masya Allah memang suara yang Allah anugerahin itu memang luar biasa karena Mama Ina bukan tipe yang vocalizing olahraga ini apa nggak ada kalau Mama Ina dan dia bisa on aja gitu on aja memang sebelum naik dengan problematik demam panggungnya itu untuk aku tuh basic, semua orang pun akan sama. Cuman jadi kalau sekarang nih kalau ditanya demam panggung Mama Ina apa? Dia setiap mau naik panggung merasa suaranya hilang. Tapi karena kita udah tiap hari, jadi kita udah biasa, udah karena nanti begitu naik panggung semua yang dia rasa kayak apa nggak enak badan lah masuk angin. Jadi kita udah mengerti oh itu demam panggung. Itu demam panggung. Atau kalau misalnya tiba-tiba teriak-teriak atau apa. Ya udah. Aku aja mau jalan ke sini nih siang. Habis dari sini aku mau makan sama Mama Ina. Pakai baju apa ya? Sampai satu lemari keluar semua yang jadi gimana orang yang mau tampil kalau nggak stres tuh nggak mungkin. Jadi kayak gitu-gitu udah kita. Makanya itu yang dibutuhkan kita punya tim yang saling nguatin, saling. Jadi kalau misalnya ada mungkin namanya manusia ya satu dua kali ada bapernya kali. Kita bercandain lupa lagi. Karena Mama ini juga kalau misalnya kayak lagi marah lah gitu. Karena tidak bermaksud, cuman karena kita tahu karena itu luapan dari demam panggungnya, nggak boleh dimasukin hati. Karena dia turun pun dia juga udah lupa lagi, udah ketawa-ketawa lagi. Karena Mama Ina kan memang ibu banget ya yang ngayomin, yang gitu. Jadi kalau ngomong suka dukanya apa nggak ada sih. Aku bukan orang selalu ngomong suka dukanya apa? Ya lu salah nanya sama gue. Karena aku suka kerja, ya, Mbak, ya? Iya, beneran. Ya kalau ngomong nggak suka yang itu, cuman maksud aku ya udah, lu hidup nggak ada yang bisa lu dapat semuanya, pasti ada cacatnya. Tinggal kita syukurin aja itunya untuk kayak lu mau mengeluh untuk sesuatu hal yang nggak penting, masih banyak kali orang susah. Iya kan? Betul, Mbak. Kita udah di sini lu nggak bersyukur gila juga sih. Keren. Gitu. Kita jadi belajar banyak nih dari Mbak. Sama-sama belajar. Bu Dos tanya apa? Mbak Ina. Kita lanjut ke ya boleh. Dari tadi udah diem kayaknya tadi udah gatel mau bicara nih. Mungkin nyambungnya gini aja, mulai tahun berapa jadi road manager atau cerita awalnya gimana nyambungnya? 2007. Jadi kan aku dulu kuliah jurusan film. Oke. Tapi aku meluluskan diri aku sendiri, ya kan? Nggak selesai maksudnya. Jadi bahasanya lebih halus boleh tuh. meluluskan diri aku sendiri gitu kan. Terus Mama kan ya itu tipenya, ya udah
dan untungnya mama adalah orang yang gue nggak butuh anak gue sarjana apa segala macem, tapi nggak betah juga kalau aku Nggak udah ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, Iya, mau ngapain. Awalnya itu cuma diajak, udah kan kamu bisa at least kan ngedit video, ngambil take video segala macam bisa. Jadi kamu ikut, kita bikin vlog-vlogan deh apa dulu gitu, kamu yang ngedit. Itu awal tuh tahun berarti 2017. Awal ngikut juga masih yang ngambil video, ngambil apa, ujung-ujungnya Kak kayaknya ini ada kontak klien, kamu ini urusan kontraknya deh, kamu petikin, Lebih ke kamu urusan segala komputer. macam, Karena segala macam macam ya. Jadi tapi selalu pengen keren, ya kan? Jadi kan aku merasa gini, aku misalnya kayak mungkin aku dianggap senior sama manajer itu, tapi aku selalu nggak berhenti belajar dari manajer baru. Jadi kalau misalnya kayak gini, Kak, gue mau lah kayak gini, gimana cara bikinnya? Misalnya format riders, format bikin apalah. Aku tuh memang orangnya nggak diem, otaknya tuh nggak pernah kayak BM kalau kata bahasa sekarang tuh BM. Nanti pengen ini Kak, bikin inilah, Kak, bikin inilah. Aku tinggalin eksekusinya. Idenya banyak, idenya so muda gitu ya. Ya tapi kan kayak gini. Oke. Jadi kalau aku lihat apa-apa tuh aku selalu eksekusi. Jadi aku belajar, misalnya kayak lihat ini. Jadi kalau misalnya kayak liatin sosial media itu tuh aku belajar apa sih yang orang-orang suka, apa sih dan apa namanya moto aku dalam bekerja, aku mau semua nyaman. Jadi yang bikin nyaman apa ya? Ada aja. Jadi dan aku tuh kan sampai tidur pun berdua ya, misalnya kamar kita sebelahan. Jadi kalau misalnya udah jam 2 pagi bisa gini, Kak. Gue dapet ini nih, coba gimana caranya. Dan aku tuh orangnya gini, aku ngajarin dia gini, aku nggak pernah bilang ini caranya gini, nggak ada. Gue mau ini, gimana caranya nggak tahu. Gue mau ini besok. Itu cara aku ngajarin Rania. Karena kan anak-anak sekarang kan, ya agak-agak, ya. Jadi aku tuh sebagai ibu, boleh tanya, aku tidak pernah marah sebagai ibu karena aku selalu menghormati hak. Ini anak, bukan berarti gue juga punya hak ngapain aja sama dia punya hak hidupnya sendiri. Tapi aku akan marah sampai bisa teriak hanya karena urusan pekerjaan. Tapi kalau sebagai anak, aku nggak pernah marah. Aku membebaskan, yang penting lu tahu nih, ini boleh, ini nggak boleh. Profesionalisme. Maksudnya kalau ini boleh, ini nggak boleh. Lainnya lu mikir sendirilah. Gue udah capek kerja. Lu mikir ini nggak boleh. Ini kalau mau lakuin resikonya ini. Tapi kalau soal kerja, aku tuh bisa teriak. Gitu. Jadi kalau misalnya dan gitu, kalau aku tuh kayak ini, Kak, gue mau yang lihat itu, tinggal aku forward aja, gue mau bikin gini, besok bangun tidur gue mau lihat itu, gitu. Jadi aku tuh dikasih tantangan. Dan kalau nggak ditanya gimana caranya, aku bisa marah kalau ditanya gimana caranya, karena itu pelajaran yang dia harus ambil. Ya lu mikir gimana caranya. Kayak lu sekolah dulu mahal nih, lu sekolah sama gue gratis nih. Jadi bayar gue dengan otak, dengan mikir. Jadi itu yang aku ngajarin Rania tuh gitu. Karena sebenarnya menurut aku nih pelajaran yang paling nggak ada sekolahnya itu pertama kan attitude. Attitude tuh mau gimana ngajarin ya coba. Attitude sama prinsip aku cuman kalau lu mau disenengin orang, lu pun harus lu tahu gimana. Lu nggak suka sama orang gimana, lu suka sama orang gimana, ya lu ya itu aja, jangan dilakuin yang orang yang lu nggak suka dari orang, terus jadiin pelajaran orang suka tuh kayak gitu. Gitu. Oke, tapi selama ini gimana Rania sendiri merasakan ada pelajaran yang dipetik nggak dengan sebagai pastinya road manager? Kalau awal kalau nggak bisa dipungkirin awal setahun 2 tahun pertama itu zaman-zamannya aku sama mama gitu kan, ada momen berantem pasti ada momen. Karena aku terkenal bengis. Bengis. Cocok dong cocok. Momen aku berantem sama mama tuh setahun 2 tahun pertama itu udah nggak bisa dipungkiri ya, karena kan aku awalnya yang ada momen tiba-tiba kaget kerja yang ngikutin mama yang bener-bener 2 hari nggak pulang, kita 2 hari nggak pulang kan, pasti ada momen kagetnya lah. Jadi nggak ini tapi endingnya kesini-sini ya udah biasa. Jadi malah kadang-kadang kayak rekan ya. Iya. Jadi kadang-kadang tadi besok ada meeting, kamu yang jalan ya. Oke bos, gitu kan. Tinggal lucu loh tuh. Itu. Dan aku bengisnya aku tuh aku orang yang nggak pernah bisa terima alasan orang capek, orang males, orang nggak mood.
lu terus lu menyerah sama capek, lu menyerah sama nggak mood. Gila, orang tuh untuk sampai titik ini tuh ngejarnya sampai kayak berdarah-darah. Lu udah ada di depan lu pakai kata-kata capek, nggak mood, ngantuk. Kan orang zaman anak sekarang kan itu doang kan. Nggak lagi nggak mood. Hah? Nggak mood. Aduh, nggak gimana banget caranya? ya. No, gitu. Dan ya dia juga ngeliat kan kayak Mama Ina tuh even di hari ibunya meninggal pun dia harus nyanyi. Oke. Di hari ibunya kita aja yang Mam nggak apa-apa sampai merinding deh. Mam nggak apa-apa loh kalau nggak nyanyi. Aku tinggal ngomong sama klien. Dan ini kan force major. Di hari oke nih nggak apa-apa. Itu nyanyi di hari. Jadi habis makam dia langsung ke dimakamin di Bogor, langsung Jakarta semua nyanyi dan nggak berkurang atau jadi nggak ada, udah biasa aja, udah biasa. Jadi ya. itu yang dan itu kan jadi pelajaran. Terus lu mau lagi patah hati terus galau gitu nggak kerja, gila sih. Ini untuk aku yang udah deh contoh Mama Ina ibunya meninggal pagi sorenya deh. Jadi nggak langsung abis ke makam langsung dengan ya mungkin memang dengan saya permudah tuh dengan yang misalnya kali ini pakai backing vokal deh, jadi tiba-tiba dia tuh suaranya drop karena nangis atau apa, backing vokal maju, paling ada yang kayak gitu-gitunya. Cuman untuk aku perlu keprofesionalan yang luar biasa. Kalau ini ibunya meninggal, aku tuh pun jadi orang yang merasa berdosa ya. Malamnya nyanyi dan gak ada masalah. Iya, biasa ya. Terus ya. Gitu. Hebat. Udah ada tanya lagi? Iya. Sebenarnya kan kita mau tarik balik dulu. Ya, maksudnya Mbak dan Kak Ramia ini dulu gimana waktu 80-an lah ya. Kalau Kakak belum. 80-an kecilnya gimana gitu loh. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik. Kalau aku sih cerita yang tadi udah aku ceritain di awal. Jadi kejatuh cintaan aku sama Vin. Jadi gini, aku tuh ibuku tuh orangnya, aku sama ibuku sama kayak gini sama nih. Jadi bukan hubungan ibu sama anak, bukan, bener-bener temen. Ya. Yeah. Nah, aku dapet sosok ibu tuh memang dari Mama Ina. Mama Ina tuh kan orangnya memang ibu gitu, ibu yang memang ibu penggambaran ibu yang di yang otak bisa mengayomi anak-anaknya. Jadi aku bener-bener aku merasa beruntung, aku dapet fighting spiritnya tuh dari ibu mamaku, karena mamaku bukan orang yang sayang, nggak ada. Memang kayak gini aku nih. Ya, kayak kalian berdua sekarang ya. Nah sayangnya aku tuh dapat dari Mama Ina, dari gimana aku bersikap, gimana aku bicara, gimana aku itu tuh semua dari Mama Ina. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong aku ngefans sama Mama Ina, aku ngefans Mama Ina mungkin bukan karena aku nggak ngefans sama Mama Ina sebagai penyanyi, bukan karena udah tiap hari dengerin kan 40 tahun dengerin mulu. Jadi bener-bener kalau ditanya apa, aku ngefans Mama Ina sebagai ibu dan sebagai istri. Sebagai ibu dan istri. Itu aku nggak bisa pungkiri. Aku belajar banyak dari Mama Ina sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Iya. Ternyata Mama Ina itu keakraban dengan ya istilahnya memiliki sifat yang sangat mengayomi keluarga. Itu nggak hanya di internalnya aja, tapi pun keluar itu ya sampai sekarang. Kayak sekarang ke tim itu semua udah dianggap anak sama dia. Gitu ya. Makanya sampai sempat tercipta namanya dengan Mama Ina. Mama Ina itu kan. Itu adalah satu apresiasi publik terhadap karakter dari Ibu Vina Panduwinata sendiri ya dengan Mama Ina. Oke, luar biasa. Tapi sekarang masalahnya ini kan kita ngomongnya sebenarnya harusnya masalah retro ya. Itu kan Mama Ina itu di zaman-zamannya retro tuh 70, 80, 90-an terutama ya. Tapi waktu itu Mbak Ina belum memanajeri ya. Belum. Cuman Pak Lur. Apa? Minum dulu sebentar, yuk. Oke, udah minum. Kayaknya Budos yang haus. Minum, ntar lupa lagi apa yang gue tanya. Untuk lancarin. Mau balik lagi ke masa retro kan kita ngomongnya. Oke. Kalau Mbak Ina sendiri, waktu zaman-zamannya ngikut sama Mama Ajeng ya berarti ya. Kan Mama Ajeng memanajeri langsung dengan Mama Ina. Itu pasti ada lagu-lagu yang paling disentuh sama, sederhana aja pertanyaannya deh, sama Mbak Ina sendiri gitu loh. Itu kan kalau nggak salah
albumnya udah sempat berapa album itu ya? Album studionya? Kalau album Tahun Mama 80-an Ina ya. ada 13 album. 13 album tuh 13 ya? album. Dan boleh dibilang 13 tuh album ya, nggak termasuk single, nggak termasuk festival, nggak termasuk album kolaborasi. Itu 13 album itu aku hafal semua lagunya. Hafal semua lagunya. Wow. Di luar kepala. Jadi kalau ada orang ngomong apa ini, oh itu lagu ini, itu lagu gitu. ini, itu lagu ini. Itu nama ini sendiri suka lupa. Jadi Mama Ina tuh selalu nyanyiin setiap show tuh hanya ada 10 top 10 top request ya. Di luar itu kalau misalnya kayak konser apa-apa tuh dia pun nyontek karena udah lupa gitu. Tapi kalau aku mungkin karena kecilnya hidupnya sama lagu-lagu itu. Kayak kemarin kan aku Java Jazz aku membawa Faris RM, Deddy Dukun, Mus Mujiono sama Mama Ina. Semua lagu yang mereka even bukan cuma Mama Ina, lagu mereka pun aku udah apal di luar kepala karena memang dulu kan kita dengernya cuma radio, kaset, ya kan, TV Aneka Karya Safari apa ya? Ya, Aneka Karya Safari, Selecta Pop ya. Jadi nggak tahu ya kalau seumur aku saat itu kayaknya kalau nggak apal bohong karena yang dengerin itu aja kan. Itu aja. Dan cara ibuku dulu bangunin, kebenaran jadi semua genre ibuku tuh ya alhamdulillah kan balik lagi kalau misalnya subuh dia tuh nggak pernah yang bangunin aku yang sholat subuh nggak gitu. Tapi jam 5 semua gorden dibuka gitu kan, semua gorden dibuka sampai azan subuh dengerinnya Zainuddin MZ. Zainuddin MZ selesai udah mulai tuh lagu Grace Simon, tapi kencang sampai aku melek sampai dia denger aku ambil wudhu. Jadi kayak gimana sih alam bawah sadar kali ya masuk itu lagu I Sugianto, Christine Panjaitan, Diana Nasution itu kan udah lama-lama kan jadi udah muter tanpa karena didengerinnya dari antara sadar dan enggak sampai itu kalau itu baru dikecilin. Jadi hari-hari ya mungkin kayak dulu menghiburan cuma itu kali ya. Betul. Itu aja kali ya. Jadi apalnya kalau lagu dulu tuh apalnya memang luar kepala sih kalau lagu-lagu di zamannya gitu. Kalau yang aku tahu Mama Ina waktu itu kalau zaman dulu emang ngetren dengan rambut yang kribo kan. Rambut yang kribo sama blush on-nya yang bener-bener ngejep. Yang patah banget. Iya, yang kata Mama Ina sih bikinnya juga emang dipakein kertas gitu. Terus anting yang gede-gede. Ya saat itu memang Mama Ina apapun yang Mama Ina pakai ya jadi tren sih. Dan memang iya karena memang kebenaran Mama Ina juga orang yang dalam penampilan dari situ memang selalu nabrak. Ya kan dari baju senam lah yang basah-basah yang mungkin orang terus warna-warnanya terang. Iya, warna-warna elektrik zaman dulu kan. Ini cocok nih karena fashion nih. Elektrik zaman elektrik kan, zaman Mama Ina ya itu. Nggak disampaikan dari zaman dulu. Itu sih sebenarnya yang aku ingat lagunya sih memang makanya kalau sekarang ngetop lagi ya memang iya sih lagu dulu memang menurut aku iya. Ya memang sekarang emang tendensinya balik lagi ke 80s orang gitu baru ya. denger orang nyanyi sedikit aja udah recall semuanya tuh ya kan. Jadi makanya ya alhamdulillah sih keuntungan buat aku dengan lagu-lagu lama tiba-tiba naik lagi sih ya di situ jadinya banyak panggung festival yang tadinya aku pikir nggak mungkin ya Mama Ina ada di festival ternyata ada gitu. Memang mungkin karena dengan formula yang band yang aku bikin anak-anak muda semua jadi win-win solution lah. Mama Ina dapat fansnya mereka dapat fansnya Mama Ina. Akhirnya kan semua nemu jadi satu gitu. Iya. Oke. Tadi kan Mbak Ina kan memanajeri untuk keseluruhan apa yang dilakukan oleh Mama Ina ya. Kan ada pasti ada untuk yang bagian ini, bagian properti, atau bagian ini pasti beda-beda kan. Nah ini juga salah satunya dari Rania juga. Ini road manager berarti masih di bawah manajer dari Mbak Ina ya. Oke, itu job description-nya gimana tuh kalau road manager? Kalau karena sama Mama ya, jadi kadang-kadang Mama bagian deal-dealan sama klien, schedule apa segala macem. Kak udah deal ya tanggal segini, sisanya kami ngurus sampai event selesai. Oh gitu. Jadi sampai ngurusin ridersnya semuanya. Lebih ke lapangan. Jadi Mama cuman yang ininya kasarnya udah Mama bagian deal sama klien, sisanya udah aku yang ngerjain sampai eventnya selesai. Iya. Sampai nanti aku yang kontak
kan kalau sama anak-anak beda karena kakak aku semua kan jadi kakak jam segini tanggal segini jam segini udah segini ya. Ntar aku ngasih tahu ke bagian kru yang untuk bandnya tanggal segini jam ini cek sound jam segini standby semua jam segini gini mulai eventnya gini terus mama bagian malah kadang-kadang mama nanya kak standby jam berapa jam segini ya mah eventnya dimulai jam segini mama Ina silakan bagian mama ya aku bagian karena aku mencoba untuk nggak distract dia gue tahu aja lu tapi memang semua under control dan kalau kayak semua tetap harus lewat kalau kata itu quality controlnya semua lewat aku jadi kalau baju semua masih aku yang crucial deh kalau misalnya kayak pemilihan lagu tapi kalau misalnya teknis dan lain semua sebagainya setelah aku dealing sama klien udah dia semua gitu. Berarti yang ngatur setlist untuk lagu-lagu itu kamu ya? Iya. Okay, kadang-kadang misalnya kan karena sudah mama udah ngelempar ya udah kak ini IO-nya aku lempar kamu ya. Karena IO-nya ada request apa, Mbak ternyata klien mau minta ini, aku tetap harus konfirmasi mah dari klien ada mau ini gimana. Itu sering terjadi. Tetap karena aku nggak bisa aku bilang, Mbak saya boleh tanya dulu ke Mbak Ina ya manajer karena sejujurnya saya sendiri tidak bisa mutusin kalau untuk Mama Ina. Jadi aku tetap nanya ke Mama, ini gimana gini. Misalnya tiba-tiba awalnya perjanjian misalnya di Mama Ina on stage di jam 8, ternyata misalnya harus mundur atau maju, tetap aku harus ternyata maju atau mundur gimana nih? Kita tetap ya udah biarin atau stick tetap di jam 8. Aku tetap semuanya tetap kontrol di keputusannya tetap di Mama, baru Mama bilang ya udah nggak apa-apa, baru aku yang menjalani lagi gitu. Tetap semua ada pertanyaan apapun, permintaan apapun, pertanyaannya lewat aku, tapi tetap keputusannya lewat Mama. Ke Mama. So the decision maker adalah Mama Ina. Tetap Mbak Ina ya. Nggak akan aku pun bilang ke klien, Mbak boleh ngobrolnya sama Mbak Ininya nggak? Karena aku daripada salah, kalau kita miskom apa segala macam, kalau untuk ada permintaan apa boleh ngobrol langsungnya ke Mbak Ina-nya, aku bilang karena itu kan urusannya pasti sama Mama Ina kan, aku nggak bisa mutusin. Tetap kalau gitu aku tetap, even ke klien pun aku bilang kalau untuk Mama Ina boleh tanya ke Mbak Ina ya Mbak, saya takut, aku tetap gitu. Oke. Tapi Mama Vina sendiri punya home band atau band sendiri nggak? Tetap, ini aku pegang. Salah satu yang aku apa ya? Jadi kan gini. Aku tahu kualitas Mama Ina sendiri. Cuman aku sadar aku nggak boleh berjibaku dengan apa yang aku punya kalau aku tidak membuat terobosan-terobosan baru. Ya, jadi pelan-pelan gitu. Karena gini, susahnya posisi aku itu ialah aku sering kan banyak masih ada beberapa penyanyi seusianya Mama Ina yang juga masih nyanyi tapi apa yang ngomongnya, jadi kayak gini, baru kemarin terjadi nih ada penyanyi seusia Mama Ina gitu kayak, aku udah punya standar nih untuk Vina Panduwinata dan apapun yang aku jual aku bisa pertanggungjawabkan apa yang akan klien dapatkan. Ya, jadi aku nggak cuman ngejual tapi asal kemasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba aku selalu dibandingkan sama penyanyi seusia Mama Ina yang tapi yang apa yang ngomongnya nggak enak ngomongnya. Jadi yang udah apa ya yang nggak sesuai. Contohnya kemarin ada penyanyi sendiri yang telepon aku, minta ini buat wedding ini gini. Jangan mahal-mahal lah, kita nih udah tua. Aku yang, lu aja tua, gua enggak gitu kan ya. Dan aku tuh setuju sama Mama Ina, kok lu mau direndahkan, lu nggak mau dihargai secara benar karena lu pun tidak menghargai apa yang udah Tuhan kasih. Misalnya gini, Mama Ina dalam menyanyi, Masya Allah dia gitu ya. Cuman kalau nggak dikemas dengan baik, dalam pekerjaan pun nggak dibikin struktur manajemen yang baik, kan memang kalau jangan samain tanpa bermaksud mau ini ya, jangan disamain sama manajemen yang lu masih tetap dengan manajemen rumahan. Even dandanan sama baju pun lu nggak berubah dari lu zaman dulu gitu kan. Jadi menurut aku
Beda lah. terobosannya memang misalnya kalau lu nggak mau apa ya, nggak mau lu terima dengan apa yang ya udah deh, gue udah tua juga, ya nggak gitu juga kali gitu kan. Banyak kok yang bisa dilakukan. Nah, salah satu terobosan yang aku lakukan buat Mama Ina adalah punya band baru yang bener-bener dari awal gini. Kita mencoba, tapi aku lempar nih. Dulu aku sama ada Mama Ina malah sempat sama DJ segala macem kan. Jadi aku lempar. Ada pro dan kontra, Tapi dari pro dan kontra itu kan aku jadi belajar lagi nih, apa sih sebenarnya saat itu tuh apapun yang aku jual, apapun yang aku punya, aku selalu merasa itu yang terbaik menurut aku. Cuman aku nggak boleh egois juga, aku harus mendengarkan pendapat orang, pendapat klien, pendapat penikmat musik, pendapat penggemar. Akhirnya dari situ berubah lagi formasi. Yang intinya aku tahu mau mereka tinggal kita juga kan nggak bisa mengakomodir semua keinginan pendengar. Karena kalau misalnya kayak penggemar Mama Ina yang benar-benar klotokan gitu kan, dia maunya kalau konser deh, kita ngomong kalau konser deh, song list. Misalnya aku perlu 25 lagu nih. Lagu Mama Ina ada 150 lagu. Nah, 150 lagunya ini dulunya itu semua hits. Nggak ada yang enggak. Dan kalaupun enggak hits, itu semua ada orang yang punya kenangan dengan lagu yang ini, dengan lagu yang ini, dengan lagu yang ini. Nah, aku kalau harus gimana mewujudkan semua maunya, sementara aku cuma punya durasi 25 lagu. Contohnya gitu. Sama kayak Mama Ina. Mama Ina sih berjiwa muda sekali. Gitu. Tapi aku yang selalu malah ngerem, Mam jangan gitu banget. Biar gimana Mama diva loh. Ya juga jangan. Mama itu kan seneng pakai sneakers, pakai gitu seneng. Ada waktunya boleh, ada waktunya enggak. Jadi maksudnya tuh kita tuh harus bisa tarik ulur. Terus kalau misalnya kayak kemarin pakai DJ pakai gini keren, tapi ada gue maunya yang lama, gue nggak suka yang ini. Yang baru. Gimana caranya kita semua bisa terakomodir, semua bisa itu, tapi nggak ada yang dikecewakan gitu. Jadi akhirnya untuk aku yang penting kita nggak miskin mencoba, kita harus mencoba. Feedbacknya apa itu yang jadi pelajaran buat kita. Tapi untuk aku, format aku yang sekarang itu yang terbaik karena bisa mengakomodir semua maunya pendengar klien. Karena ya alhamdulillah lagi musiknya balik retro, ya kan, yang membuat pekerjaan musisiku yang sekarang nggak terlalu berat karena nggak mau diapa-apain. Nggak mau di aransemen ulang, nggak mau pokoknya mau bener-bener pengen yang original sejadul itu gitu. Jadi dan banyak yang nggak tahu kenapa formasinya rubah, nggak semua harus aku terangin karena sebenarnya aku yang lebih tahu apa yang klienku mau. Aku nomor satu kan untuk aku klien yang kemauan klien itu nyaman untuk Mama Ina dan anak-anak bandku. Dan ternyata memang yang dimauin sekarang bener-bener balik ke retro. Bener-bener yang nggak diapa-apain, nggak boleh karena memang mereka tuh kalau menyanyi tuh cengkok yang mana tuh bener-bener plek sama inget. Jadi kalau kita rubah sedikit tuh ada sedikit kekecewaan kekecewaannya. Mereka jadi bingung nyanyi gimana. Gitu. Jadi bener-bener sekarang bener-bener yang plek gitu. Malah kemarin aku ketemu Firsa Besari, itu lebih seru juga sih. Dengerin lagu Mama Ina itu paling benar tetap di kaset, bukan di CD. Ya, jadi kalian memberikan dengerinnya di mobil TAF, di tape di mobil TAF. Itu baru Vina Panduwinata terdengar. Gue bilang dasar anak senja ya. Jadi aku bilang kepikir ya gitu. Jadi bener-bener aku tuh ngefans sama Mama Ina. Cuman aku kalau mendengarkan Mama Ina harus dari kaset di mobil itu. Yang dipasang di tape-nya mobil TAF lagi. Oke juga ya gitu. Jadi bener-bener original itu orang mau mendengarkan Vina Panduwinata. Iya. Sementara Vina Panduwinata sendiri memang sudah bosan dengan nyanyi itu. Memang dia lebih senang dilainin lah. Jadi sekarang aku
oh di acara yang ini bisa lah dilainin dikit nih, tapi kalau yang ini ya nggak bisa, kayak gitu aja gitu. Jadi bener-bener nggak boleh kekeh dengan ego dan kemauan. Emang harus. Umurnya juga nggak sih? Kenapa? Tergantung audiens. Sekarang yang muda malah yang denger yang tua. Gue juga bingung kenapa. Kayak festival-festival Mungkin dia gitu tahu kan. dari mamanya tuh. Iya kan, Iya. seperti aku bilang, recall lagi orang tuh kayak inget lagi emak gue. Jadi sih mau suka yang lama lah. Orang Iya. bosen dengan yang digital, orang bosen dengan yang musik digital. Iya. Kan ya, kalau itu kan retro kan asli ya. Jadi Ini ada yang pertanyaan dari luar lagi. Mbak Ina. Tadi Mas Indra, oke. Nih. Rania ya. ya Rania sekarang istilahnya baru mulai mau jadi manajer atau sudah jadi manajer untuk bandnya Mama Ina? Mungkin kalau untuk bandnya sendiri sih mungkin udah. Sebenarnya kalau untuk manajernya aku tetap belum. Kalau untuk jadi masih belajar. full manager aku belum bisa. Aku adalah manajer enggak. Tetap dimanapun ke klien aku akan memperkenalkan diri aku sebagai road manajernya. Karena balik lagi semua keputusan aku akan bertanya ke mamah dulu. Even untuk bandnya. Gitu. Jadi aku kalau mungkin ya kalau di band karena kan sama kakak mereka adalah kakak-kakak aku. Jadi mungkin akan lebih santai, Kak, ini gimana ngobrolnya masih enak. Tapi kok udah bagian Mama Ina udah beda ini nih. Beda ada batasnya, ada lainnya enggak. Iya. Jadi tapi kalau untuk ini even ke klien pun apa detik ini aku cuman bawa bandnya aja aku. Mbak siapa? Aku tetap road manajernya Vina Panduwinata. Road manajernya band ini. Jadi aku belum bisa mengklaim diri aku sebagai manajer karena aku pasti banyak banget. Aku baru banget ya. 2017 ke sekarang 2000 masih ya 6 tahunan kan belum ada apa-apanya gitu loh daripada Karena ngurus mama. seniman itu gak segampang itu. Iya. Seru ya, Mbak. Sama Rania kan kalau Mbak Mbak Ina. Ina itu kan satu orang ya, Mama Ina. Tapi kalau Rania. Dan 4 orang. manajer itu kan 4 orang. Iya. Itu ini nggak sih? Lebih ribet nggak sih? Sebenarnya enggak, karena balik lagi karena aku menganggap band ini adalah kakak. Kebenaran sendiri. kita gini. Sebenarnya gini, mungkin aku harus terangin. Jadi kita punya sekarang kalau band sama mamanya tuh berlima. Sebenarnya semua under aku manajernya. Semua itu aku yang handle. Di Mama Ina sendiri aku punya road manager sendiri yang ngurusin Mama Ina, namanya Krisna. Nah, di band itu Rania itu road manager untuk band. Yang juga kalau misalnya sebagai personal assistant aku, jadi dia harus tahu semua. Jadi tapi kalau misalnya kalau job desk-nya itu Rania itu road manager dari band, ada Krisna road manager untuk Vina Panduwinata, tapi Rania itu PA aku yang jadi harus tahu semuanya. Gitu. Jadi kalau ngomong aku membawahi bukan cuma satu orang, ada 4 orang lagi, ada DJ juga, ada yang lain juga. Itu semua sebenarnya di aku, tapi aku memberi tugas harus konsentrasi penuh di Mama Inanya. Tapi semua pun aku merasanya mendapat porsi perhatian yang sama. Karena lebih ngurusin band itu seniman ya, nggak gampang semuanya dengan Gaya dan karakternya masing-masing ya. Untung 4-4-nya tuh jenius, jadi kayak ngeselin dikit ya udahlah gitu ya. Tapi saat backstage moment itu menurut aku saat yang paling menyenangkan buat kita gitu. Karena memang kita selalu bikin semua jadi seru, ketawa, kayak senang aja karena tapi ngomong susah. Pertama 4 orang personil band yang sudah punya nama sendiri, namanya Fiery sekarang. Per Juni kemarin mereka mengukuhkan diri menjadi band sendiri. Itu 4-4-nya player yang punya schedule yang luar biasa. Luar biasa, bisa satu bulan tuh bisa 35 event. Jadi untuk itu kesusahannya aku. Nah, makanya kenapa yang bisa aku buat itu adalah membuat mereka semua nyaman.
Jadi aku memperlakukan mereka itu kalau di bekerja aku memperlakukan dan mengurus mereka selayaknya aku mengurus suami. Jadi bener-bener aku perhatiin dari A sampai Z. Kasih gitu. Karena ya jadi sama kayak Mama Ina. Kalau Mama Ina aku perlakukan sebagai ibu, kalau anak-anak band ini aku perlakukan sebagai suami. Udah bukan pacar lagi, suami. Jadi bener-bener aku harus tahu dari alhamdulillahnya istri-istri mereka semua percaya sama aku dan mendukung gitu untuk tahu lah memang aku memang orangnya memang begitu gitu. Jadi bajunya semuanya keperluannya kalau bisa mereka tuh datang tuh udah seneng nyaman udah tinggal main doang nggak mikir gitu. Datang ke venue itu cuma bawa badan aja, bawa alat, baju semua kita yang siapin, makanan dari mereka datang sampai mereka pulang lagi insya Allah teraman. Kalau keluar kota malah bisa kita pokoknya apa yang bisa aku lakuin buat mereka yang nyaman karena untuk aku orang kalau nyaman itu udah di atasnya materi ya maksudnya tuh lu kalau materi gede tapi lu nggak nyaman nggak dihargain nggak apa tapi kalau lu merasa senang, kayak ketemu keluarga ya jadi kita tuh kerja tuh kangen gitu kangen kayak kita hari misalnya waktu sejujurnya waktu bulan puasa kan memang ya event kan nggak terlalu banyak itu kita ketemu setelah bulan puasa itu kangennya kayak setahun kangen banget gitu kangen. Padahal cuma sebulan lah ya itu kan puasa kan cuma sebulan tapi ketemu itu kayak ya ampun gimana aja sih. Jadi, misalnya ada satu orang yang nggak ikut di player itu karena balik lagi schedule-nya bentrok padat. Jadi dia nggak ikut. Jadi besoknya sebenarnya ada event lagi. Nah yang satu nggak ikut kemarin tuh kayak ih kangen deh kemarin kemana sih gitu. Jadi saking kayak kalau hilang satu tuh kayak kurang ya kayak. Berarti kalian udah kayak keterikatan keluarga banget ya. Udah guyup sekali. Gitu kayak ih kakakku satu nggak ada deh kemana ya. Gitu ya. Hilang. Padahal besok ketemu tapi kayak kangen deh kemana sih gitu. Oke, ini kan tadi mengenai dunia pekerjaan yang dibalik manajemen Vina. Sekarang gue mau tanya simple. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya? Oke. Gue ada nanti. Oke, nggak apa-apa. Gue mau kasih ini aja pertanyaan simple aja. Vina tadi dikatakan udah ada punya 150 lagu ya, lebih bahkan ya. Itu dari yang retro sampai yang sekarang ini. Pertanyaan gue simpel aja. Dari Mbak Ina sendiri, lagu dari 150 lagu yang ada itu yang paling berkesan dan berkenang. Maksudnya satu lagu favorit dari Mbak Ina dari lagu Vina Panduwinata siapa? Apa? Lagu apa? Gak bisa bohong semua. Pilih satu deh. Gak bisa. Gak bisa. Rania juga gitu, gak bisa bohong juga. Aku ada satu sih. Oke. Lagu Rembulan dari Mama Ina tuh udah nggak tahu kenapa aku dengerin dari pertama kali denger sampai sekarang tuh kayak Tahun berapa lagi itu? Rembulan. wah Di album apa? yang mana tuh ya? Ntar dulu ya. Tapi udah 2000-an ya? Enggak, udah lah album Udah lama kayak banget. 90-an. Di dalam diri ini ada rasa suka. Oke. Kalau Itu. aku gak bisa bohong semua. Semua ya. Entah kenapa aku nggak kalau lagu itu sih lagu Rembulan sih. Kayak nggak ada kisah nggak ada apa cuman pas dengerin tuh kayak pertama kali denger sampai sekarang tuh Langsung kena ya. kayak Sense-nya. wow gitu. Perasaan. Pak Lur apa emang kalau Pak Lur? Kalau gue sih, ntar dulu, gue ini lagu favorit gue dengan Vina ya. Terus terang aja. Di dadaku. Itu. Sama dong. Sama. Jadi soalnya iramanya gimana? Iya. Ya memang. Di range lagi Ya, banyak. itu keren itu lagu. Tapi emang lagunya menarik ya. Iya. Emang centil gitu. Iya. Ya, centil dan beatnya tuh apa ya istilahnya kan? Upbeat. Ya di zaman itu memang Kayak lagu Broadway gitu ya. Iya, memang kan Om Dodo Zakaria itu Iya, yang betul. bikin ya. Memang semua lagu Om Dodo Zakaria kan saat itu menurut aku terobosan sih semua yang dia bikin tuh untuk aku nyeleneh aja gitu. Apa lawan arus tapi keren dan gak ada yang bikin saat itu gitu. Dengan kata-katanya kan yang kalau yang mungkin lagu-lagunya Om Dodo yang dinyanyiin yang aku itu yang dinyanyiin Niki Astria yang kuping caplang congean gitu kan. Ya kan kayak bikin lagu begitu gimana ya tapi kok enak gitu. Gak peduli kan Mama Ina juga selalu ngomong di setiap Mama Ina tuh kan orang yang appreciate semua pencipta lagu kan. Jadi semua lagu tuh biasanya sama dia awalnya tuh selalu diceritain. Jadi kayak di dadaku ada kamu dia Mama Ina selalu ngomong lagu Indonesia pertama yang berani pakai kata kamu. Itu Oh, gitu lagu ya? Dadaku. Dulu kan aku, kau, daku, dan yang pakai Daku, kata iya, kamu iya. itu Oh, iya, betul lagunya ya. itu di dadaku itu ya Dodo Zakaria. Iya. Gitu. Sampai
Kenapa? Sorry Gak aku apa-apa. potong. Gue dari cerita yang yang barusan banget Mama bilang kan Mama Ina selalu mention siapakah itu penciptanya. Dari situ pun sebenarnya aku belajar. Lagu ini, lagu Mama Ina yang ini, penciptanya ini, even spelling namanya pun aku nggak mau salah. Oke. Jadi aku pernah waktu itu satu TV, aku pantengin di monitor, nggak masalah aku lari langsung ke. Karena mereka suka sembarang. Untuk kita soalnya Aku orang langsung yang beneran cari kita orang gimana yang itunya. yang Benerin paling ya. concern sama Harus perfect gitu ya. perfect. Ya, Apalagi yang sama penting itu harus kan perfect. kayak misalnya Mama Ina nyanyi itu di bawahnya penciptanya tiba-tiba penciptanya siapa? Itu aku langsung lari. Itu kan ke yang kena monitor. bukan TV-nya, Iya, iya, yang iya. kenanya Langsung aku. Iya, betul. Gitu yang kenanya aku. Seolah-olah kayak padahal Mama Ina orang yang concern sekali sama apresiasi terhadap pencipta lagu kan. Itu nah sementara orang TV-nya waktu aku marah banget ngamuk malah. Jadi ternyata dia main Google tapi Google tuh nggak baca iya secara detail dan teliti gitu jadi ya. itu ya kayak gitu aja Untuk sih. konser aja kan banyak lagu yang aku tahu siapa penciptanya tapi aku nggak yakin. Itu aku naik ke ini, aku cari di kaset, aku buka kaset salah satu. Penciptanya namanya begini, udah aku ikutin. Kan kalau di kaset kan udah otomatis paling original Paling kan. original ya. Mungkin kalau di TV aja misalnya nama almarhum Om Odi Agam, kurang D-ing satu aku bisa ini salah tulisannya nggak mau begini harus Iya, iya, begini. iya, Oh iya. DDIE Kejar tuh ya pokoknya. Aku benar-benar kejar. walaupun masuk TV apa enggak, on air apa off air, tetap aku selalu Mbak minta songlist, aku taruh penciptanya. Iya, iya, iya. Sebagai penghormatan juga kan, menghargai Kalau juga. aku nanya, Ma ini yang ini benar nggak sama penciptanya ini? Aku juga nggak yakin, Kak. Aku telepon Mama Ina ini lagunya ini bukan penciptanya. Udah, selalu pasti cari ke kaset-kasetnya aku buka, karena aku nggak mau. Salah satu lah ya. aku belajar dari Mama Ina adalah mengapresiasi seorang. Keren. Gitu. Eski. Exki, abis itu Budos ya. Sebelum ini terakhir aja nih. Jangan dong. Terakhir dari dia maksudnya. Tenang aja, tenang aja. Mbak Ina kalau ada nggak sih pesan? Ini zamannya udah berubah kan, maksudnya attitude penyanyi dan sebagainya, tuntutan penyanyi dan sebagainya juga udah berubah. Gitu. Ada nggak advice atau nasihat untuk calon-calon orang-orang yang mau memanajeri, menjadi manajer seorang artis itu apa? Yang paling penting itu apa? Attitude sih. Event penyanyinya, event yang akan memanage-nya gitu. Karena sekarang yang aku lihat baru keluar sudah, aku sampai udah kayak lihat riders, orang-orang kan yang jadi permasalahan sekarang itu riders sama hak cipta kan. Kalau riders aku ngelihat memang gimana ya, ada satu penyanyi yang udah dibayar mahal, ridersnya gila-gilaan, dengan syarat tidak boleh di WhatsApp, hanya bisa berkomunikasi dengan email. Terus aku mau ngomong apa? Salah, aku cuma pernah ngomong, salahnya cuma satu, sama klien juga diikutin. Jadi kita mau ngomong suggest pun, saat mereka lagi di atas angin nih, apa yang mereka mau diikutin, sehingga ya kita nih sebagai orang yang udah lebih lama, mau ngasih suggest kok kayak dibilang sirik ya, mau karena apa? Karena diikutin juga sama klien, gitu. Jadi sekarang kan, Kalau di hits ya, Beb. kayak misalnya kalau misalnya semua serentak nggak gitu dong, standarnya normal aja deh gitu ya. Lu udah dibayar mahal, nggak usah lah lu ngeribetin gini. Yang kecil-kecilnya. Kita mindsetnya tuh, kalau aku mindsetnya bekerja, kita bekerja sebagai teamwork. Entah yang dibayar, entah yang membayar. Lu bisa kasih apa, gue bisa kasih apa. Tapi juga di batas yang wajar. Toh untuk kita kan yang penting apresiasi balik lagi ya. Maksudnya yang penting lu jangan nyepelin gue. Toh gue juga nggak minta apa-apa kok. Gue udah dibayar yang normal aja yang disiapin. Karena kita juga udah dibayar sesuai yang kita minta. Tapi kalau di luar yang bahasa Sundanya tuh para ruguh yang apaan sih lu beli aja sendiri, lu dibayar mahal, kadang susah deh. Itu aja harus disiapin. Kalau dipakai, kalau dimakan, kalau enggak kan mau bazir.
kan kesian, atau keluar kota harus pakai mobil ini, harus mobil ini. Ya udahlah, mau ngapain sih, orang cuma dari airport ke hotel. Terus Hotel ke apa? venue. Jadi tapi kan gini, aku nggak bisa bilang artis baru atau manajer baru harus ngikutin gua. Enggak, mereka juga punya policy sendiri yang balik lagi diikutin juga sama klien. Jadi kecuali kalau misalnya satu protes semua protes, ini kan enggak. Dan aku juga nggak akan iri misalnya saat kita bareng sama artis tersebut gitu, pelayanannya beda pun gue juga nggak pusing. Orang kalau gue kerja yang penting gue seneng, gue happy, semua nyaman, semua happy dan cukup dengan apa yang aku terima, ya sudah. Kalau lu dapat lebih ya itu rezeki lo. Dan aku nggak mau ganggu. Kalau misalnya kayak apa sarannya, aku cuma bisa bilang kali ini nggak bisa ngasih saran karena emang udah cetakannya sekarang udah begitu gitu. Dan ya tinggal sekarang lo mau ikutan nggak? Enggak, gue nggak ikutan. Lo aja. Karena gue masih punya pride untuk nggak gitu-gitu banget kali gitu. Nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu Mungkin banget. Iya. Saking aneh mungkin karena yang balik lagi riders orang sekarang, aku dapat contekan aja, nah kayak baca skripsi ya. Banyak Untuk ya. apa sih sekarang Tebel yang loh. simple aja Malah kan? kadang-kadang aku Airport, kasih- hotel, makan, that's it. Aku kasih ke klien, Gitu. kasih ke IO gitu. Mbak, ridersnya cuma segini beneran. Ya beneran, mau gimana lagi? Cuman beneran kalau aku itu via WA pun kebaca sekali Iya, scroll udah semuanya sampai habis. Ya karena kayak makanan apapun enggak. sampai Gue beli sendiri aja. sampai Terus siapin. Ya permintaannya. apa yang mau disiapin. Kalau enggak, kalau yang gue mau yang lain ya gue beli sendiri. Nggak repot. Mama Kayak Ina. susah amat gitu. So sweet banget. Udah dibayar mahal. Kecuali mereka misalnya, Mbak ini deh Mbak, kita kasih mau snack mau apa ya udah kita nggak minta ya. Mereka lebih appreciate kok daripada lu udah minta macem-macem yang ada jadi ada. Yang ada ya. Jadi ada yang ada gini, klien tuh sebenarnya gini. Coba gue mau lihat lu performnya kayak gimana. Iya, jadi Gue kayak udah gitu. segini Ada kayak ribetnya. sekali jerah, Bang. Ada yang kayak gitu jadinya ya. Mungkin ada ya. Mungkin ada, tapi Mungkin kita ada ya. nggak tahu. Mungkin ada ya. Tidak menyebutkan nama aja sih. Ada sih yang aku tahu terakhir tuh ada cuman balik lagi gini. Kan kalau aku tanya kenapa diikutin terus ya si klien ini. Jadi kalau misalnya kayak di wedding lah, kita ngomong di wedding nih. Mama Ina itu pastinya kemauan ibu bapak pengantin. Nah, yang repot-repot ini kemauan anaknya. Mana ada sih orang tua yang nggak ngalah sama anaknya? Itu aja udah. Jadi yang emaknya mah ya udah Vina Panduwinata dengan segala kenormalannya. Iya. Tapi anaknya kekeh mau artis itu dengan segala keribetannya. Terjadilah sekarang orang tua mana yang nggak ngasih Ya, apa yang anaknya mau. betul. Itu sesimpel itu. Kan? Jadi kalau ngomong suggest-nya apa? Nggak ngasih suggest, percuma. Percuma. Kasih contoh aja. Yang aku bisa aku ngasih contoh. Iya. Udah. Dos mau nanya dulu ya satu lagi. Nyelip. Tadi kan appreciate penyanyi dan Mbak Vina itu, Mama Vina, pengarang lagunya pasti di-appreciate. Nah ini kalau dalam segi style dan busana. Nah biasanya suka memakai desainer Indonesia yang mana atau busananya seperti apa? Apakah yang dipakai itu terus atau enggak? Kalau aku orang yang seperti aku bilang dari awal, aku selalu mau bekerja sama orang yang ingin sama-sama belajar. Jadi aku memang kayak misalnya makeup artist, hairdo. Waktu awal kerja sama aku juga bukan siapa-siapa. Sekarang mereka jadi orang nomor 1. Ya. Anpa Suha. Ya. Dan salah satu yang aku belajar juga dari Anpa Suha itu orang yang mau selalu mengingat dari mana orang yang pernah ada dah di jalan. Itu Anpa Suha orang yang selalu mengingat. Jadi karirnya pun itu yang aku belajar. Saat orang mengapresiasi orang, lu pun akan dapat apresiasi dari yang lain. Kalau desainer, Mama Ina juga sering kok balik lagi aku bilang. Yang penting sekarang kan konsep bajunya Mama Ina untuk aku kan Mama Ina kan sekarang lebih sopan, elegan. Jadi siapapun Mama Ina itu tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan desainer manapun. Yang baru pun, yang lama. Kalau yang sekarang udah dari dulu ya ada Hengki Kawilarang. Ada banyak lah, ada banyak. Cuman kalau misalnya yang baru-baru nih Mama Ina, kalau yang kayak apa yang apalagi batik-batik itu sama desainer daerah kita yang baru pun asal sesuai dengan konsepnya Mama Ina yang
elegan, sophisticated gitu, kita Anggun. anggun gitu, nggak sama sekali kita kan nggak mau, udah nggak mau yang sama sekali, nggak mau terbuka sama sekali nggak gitu. Oke. Oke, kalau masalah ini, ya sekarang kan Mama Vina tuh udah dari 4 dekade lebih ya bereksis di dunia tarik suara segala macam. Pasti kan fanbase-nya udah banyak banget. Nggak tahu udah paling puluhan, ratusan juta kali ya. Itu kalau Mbak Ina lihat sekarang gimana? Apakah yang kaum milenial itu juga udah mulai menyukai Mama Percayalah Vina? ada fansnya yang seumuran di bawah aku, bahkan Nggak, masih jadi SMA. ini yang Di bawah kamu. Ini yang ya. menarik. Jadi fanbase yang aktif sekarang itu usia termudanya itu 17 tahun. Dan 17 itu tahun. yang teraktif. Malah sering ikut sama kita sekarang nih. Oh, Itu salah satu Nama fanbase-nya ada nggak? ada Mina Mina Fans. Fans, Mina Fans Di nanti di tag sosmed aja ada ada Anissa, ada siapa. Mereka tuh yang bener-bener yang anak-anak kuliah gitu. Jadi ada pokoknya pertama aku ketemu sama fans yang sampai punya platnya Mama Ina semua itu umur 23 tahun. Platnya semua dia komplit, terus udah tiba-tiba kaget lagi 17 tahun. Sampai gue bilang, "Lu mimpinya apa sih? Kok senengnya Vina Panduwinata?" Aku kayak juga, "Hah, Vina Panduwinata? Apa sih idenya lu tiba-tiba dengernya Vina Panduwinata?" Iya, awalnya katanya terngiang-ngiang lagu Selamat Malamnya Susana. Itu kan lagunya Mama Ina kan. Gitu. Dari situ jadi ngulik, jadi suka gitu. Malah ada yang ekstrim dulu sampai anak muda juga ditato Vina Panduwinata di sini. Di Surabaya tuh, di Surabaya dan banyak dan anak muda semua. Semua beneran semua anak muda. Ya. Yang banyak sekarang tuh lagi banyak yang angkatan kita ngomong anak-anak gue nih sekarang lagu-lagu lah. Iya, beneran. Kan sekarang lagi naik lagi lagunya Om Utha Likumahuwa. Iya. Lagi pokoknya lagu-lagu lama semua lagi. Zamannya pop kreatif. Iya. Sekarang lebih Gitu. Jadi bersyukurlah akulah Keren. ada terus di perjalanan. Iya. Ya, Mama ini sekarang 42 tahun berkarya. 42 tahun berkarya, berarti bener ya saya bilang 4 dasawarsa, 4 dekade karena itu ya. konser kemarin terakhir yang di 40. Sarbini 41 ya? 40 tahun berkarya. 40 tahun berkarya. Oke, mungkin ini pertanyaan. Manajemennya pun juga tiga angkatan. Tiga Dari angkatan. Ibu, Oh iya, itu luar biasa banget ya. Yang mengajari Mama Vina itu adalah 3 generasi. 3 generasi. Insya Allah, Luar biasa. Insya Allah. Amin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kan pasti antara manajer dan yang maksudnya yang di manajeri artinya si art sendiri itu kan harus ada kerjasama yang apik dan rapi dan harus nggak ada saling ada ya istilahnya terorganisir lah. Tapi gimana? Selama ini pekerjaan dari kalian berdua terutama ya untuk manage dan membantu Vina Panduwinata, seorang Vina Panduwinata yang Giva itu nggak ada masalah atau mungkin ya gimana? Bisa diceritakan nggak sejauh Aku udah ngomong tadi ini? di awal nggak ada masalah. Aku merasanya gini, kalau masalah nggak ada masalah nggak mungkin nggak ada. Nggak ada pasti ya. Iya kan? Nikmatin aja udah. Gitu ya. Nikmatin dan satu sih bersyukur aja karena gini. Nah, aku selalu apapun yang nggak enak yang aku terjadi sama aku itu klise sih kedengerannya. Tapi beneran itu pelajaran dan ada sesuatu di balik itu. Kalau kita mau bersyukur dan ini kenapa ya begini, ini kenapa? Ternyata ada sesuatu yang indah di depannya. Oke. Itu beneran. Ya. Beneran. Dania. Iya, keren. Nah tuh Dania apa? Ada gimana? Kalau aku selalu aku ini diajarin sama Mas, segala apapun pekerjaannya pasti yang namanya masalah, yang nggak gampang itu pasti. Jadi tapi kalau dari Mama Ina sendiri, baiknya Mama Ina kan udah ngomong kita udah kayak anak, apalagi kayak aku kan yang memang bener jatuhnya sebagai Cucu ya? Cucu. Jadi Cucu. ya kalau masalah kecil apa itu mah udah wajar lah di segala macam pekerjaan pun pasti ada. Tapi kalau di luar itu enjoy sih. Makan Mama sejujurnya dari awal Mama narik aku untuk ikut, kamu yakin nggak mau ikut? Karena jangan sampai cuman pengen ikut-ikutan, cuman apa? Kamu yakin nggak? Aku yakin karena aku ngelihat dari environment kita, dari kitanya ya. Kalau di backstage nggak kayak kerja, udah kayak kita nongkrong. Ibarat kata nongkrongnya kita adalah yang di backstage gitu. Karena ada satu pesan ibuku
yang selalu dan aku sampein ke Rania, gua nggak perlu lu jadi orang pinter, yang gua mau lu jadi orang cerdik, yang bisa cari jalan keluar, tidak panik, mencari jalan keluar, sabar, tetap bersyukur, tetap ini pasti ada apa-apanya, ini pasti kalau lu bisa lewatin ini, lu pasti dapat apa yang lu mau. Iya. Luar biasa. Ya, tapi udah sayang ya waktunya nih ya. Karena Nanti dilanjut sama Mama Ina. nah, itu yang mau saya bilang. Nanti dilanjut sama Mama Ina. Ya, kalau episode bisa selanjutnya. ya kita Kalau sama Mama Ina 5 jam. 5 jam, jadi jangan ada di stop. Durasinya. 5 jam mungkin bisa dipotong dikit ada part 1 nanti di depannya part 2, part 3 enggak apa-apa, enggak ada masalah. Siap pokoknya. Insya Allah Mama Ina benar datang. ya, kita sangat mengharapkan lagi untuk kedatangan Mama Insya Vina Allah, langsung di sini. Insya Allah. Oke. Jadi ya udah kita tutup aja dia sampai di sini. Terima kasih Thank you, ya. thank Mbak you, Ina. thank Terima you. kasih ya Senang, Rania ya. terima kasih. Senang Oke. diundang, Mbak. Ya, Lumayan terima kasih. keren. Terima kasih ya. Keren studio. Oke. Thank you semuanya. Ya, jadi Retrois kita sampai jumpa lagi di episode mendatang ya, dan jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Oke, see you di Retrois yang plus 62.